Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma urija ila as-samaa wa ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri. Aminnya mana? Mana kompaknya ini kok kurang kompak ya? Belum doa udah amin. Tadi giliran doa diem aja. Harus berdiri kali ini biar jelas. Banjir begini siapa yang kencing nih? Bo, salah satu doa yang diijabah tatkala hujan turun. Alhamdulillah tadi hujan turun, insyaallah diijabah doa kita. Yang kedua, doa ketika musafir atau di perjalanan. Saya alhamdulillah ini sedang musafir dan kebetulan ini juga dalam rangka dakwah, insyaallah diijabah doanya. Apalagi tadi ngobrol dengan panitia, Ustadz katanya semakin medannya semakin berat, pahalanya semakin banyak. Betul, karena ada ucapan al-ujrah fi qadril masyaqqah. Pahala itu, ganjaran itu seukuran dengan bagaimana masyaqqahnya ataupun sulitnya medan yang dilalui. Tadi alhamdulillah yang mestinya 2,5 jam saya lalui dalam 1,5 jam. Cuman lumayan kayak digebukin. Jalan kalau lagi jalannya bagus, ya kayak diayun. Giliran jalannya udah begini buntang banting kiri kanan kayak digebukin Cina, nggak ngelawan. Tapi mudah-mudahan, mohon doanya mudah-mudahan tetap sehat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Aminkan sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya belum kompak. Bu, ini yang saya lihat kok ibu-ibu semua ya. Bapak-bapaknya mana? Emang di mana-mana ibu-ibu paling semangat pengajian. Alhamdulillah. Ibu-ibu jangankan pengajian, mau apa saja, kalau majelis taklim di mana-mana itu majelis taklim ini itu biasanya seragamnya beda-beda. Kalau saya biasa pengajian, kita kumpulkan seluruh majelis taklim di kampung saya, di tempat saya, Pak, Bu, paling semangat ibu-ibu hari Kamis biasanya pakaiannya putih semua.
Giliran Minggu kuning semua, Senin lagi udah beda-beda semua. Alhamdulillah, setelah saya puji ibu-ibu hebat, kompak. Alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun semuanya kreditan. Karena semangat, insya mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, insya Allah ahli surga semua. Apalagi ibu-ibu kelihatan sekali calon ahli surganya, cantik-cantik. Saya melihat tidak ada nenek-nenek di sini. Calon ahli surga itu cantik-cantik, nggak ada di surga nenek-nenek. Mohon maaf Bu, nenek-nenek nggak ada, ke laut aja udah. Di surga nggak ada nenek-nenek. Bahkan di surga itu ketika menjadi ahli surga, cantiknya melebihi cantik bidadari. Amin. Apalagi orang yang masuk surga, di dunianya udah nenek-nenek, datang ke surga jadi apa Bu? Jadi perawan lagi. Faja'alnahunna abkara. Jadi perawan. Itu ini paling belakang, perawan. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan ahli surga. Makanya saya lihat cantik-cantik semua. Ada yang mirip Ahsanti, ada yang mirip Syahrini. Paling belakang memilih Pok Nori ya. Jawab yang kompak, Allahnya siap? Siap? Niatkan zikir, karena kata ulama kullu lafzin min lafzil jalalah fahuwa zikrun. Tiap-tiap lafaz jalla jalaluh itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu. Ulama kathara lafzuhu kathara ajruhu. Siapa saja yang mendengar ataupun siapa saja yang membaca lafaz Allah Jalla Jalaluh, maka insya Allah banyak pahalanya, akeh ganjaran aneh. Wonten ning riki wong Jawa wonten. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar. Nah, kurang pakem remnya. Saya lupa ngasih tahu isyaratnya, Bu. Dek, lihat ke depan, lihat mata saya, pandang saya, tidur. Lihat kalau tangan saya bergerak, Allah. Kalau belum saya kepal ini tangan, jangan dulu berhenti Allahnya. Siap? Siap? Saya perlu kerjasamanya Bu. Biar ibarat kendaraan, biar remnya pakem. Oke? Kalau saya kepal tangan baru diam. Allah. Paham? Ma salakakum fi saqar. Tahan nafas, tahan. Batuk lah. Alhamdulillah. Insya Allah acara ini, tempat ini kita sulap jadi yang namanya kata Nabi Riyadul Jannah, taman-taman surga. Amin. Karena saya yakin sesuai dengan nama masjid ini, Masjid Al-Ikhlas, maka semua yang datang melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini insya Allah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu awladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi qiraatil Qur'an. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqatal mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatidzah, para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan Mataluh Estate. Mataloh. Mataloh, salah ya? Salah. Mulut saya. Yang salah saya, musola buat loh. Di Mataloh Estate ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhlas, pengatur waktu, penata acara, para santri, para grup nasyid atau grup hadrah. Ya alhamdulillah, ini masih anak-anak kita, mudah-mudahan mereka kelak kita doakan jadi pejuang Islam, amin. Yang lagi belajar Quran, yang lagi ngapal Quran jadi hafiz dan hafizah, amin. Karena ibu, ini masjid tidak mungkin makmur, masjid ini tidak mungkin masjid ini rame kalau tidak ada anak-anak kita, penerus kita kelak. Betul Bu? Karena imam kita, ustadz kita sekarang, iya mereka menjadi imam di masjid. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita penerusnya kelak, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kali ini kita mengangkat tema peringatan Isra Mi'raj yang berjudul dengan Isra Mi'raj mari kita makmurkan masjid. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut satu riwayat setahun sebelum hijrah ke Madinah. Isra sudah Allah maktubkan, cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian setelah itu tsumma urija ila sama, Allah mi'rajkan, Allah naikkan, ini masuk pada alam malakut, ila sidratil muntaha wa ila rafrafil a'la, sampai ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai, Allah berikan kepada Nabi kita satu tugas, faridat alayya as-salawatu 50. Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku salat 50 waktu. Berapa waktu? 50 waktu. Tetapi dengan kasih sayangnya Allah, Allah paham, Allah tahu bahwa umatnya Rasul ini lemah semua, betul? Maka wasilahnya Nabi Musa, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, coba minta lagi, minta keringanan kepada Allah. Sampai Rasulullah bolak-balik beberapa kali, sampai akhirnya diputuskan salat 5 waktu. Insya Allah walaupun salat kita sehari semalam 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Alhamdulillah. Bu, Pak, tenang gak kira-kira kalau lagi ngaji? Senang gak? Ingat utangnya, ingat. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Yang paling kenceng nyebut aminnya ketahuan. Bu,
Ibu-ibu biasanya di mana-mana itu paling semangat pengajian. Di Banten, saya kebetulan tinggal di Banten, dengan Jakarta hanya 1 jam perjalanan. Itu kalau pengajian ibu-ibu majelis taklim biasanya sejam 2 jam sebelum kayaknya datang, ibu-ibu sudah datang ke majelis taklim, sudah baca sholawat, sudah manggil-manggil temennya. Bahkan kalau di Banten tuh ada sholawatan, ada syairan yang sangat khas. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Apalah nggak, Bu? Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupa, sebab itu rupanya nggak semua orang demen ngaji. Ternyata di Banten, di Jakarta juga nggak semua seneng. Di sini seneng semua nggak ngaji. Ada aja yang nggak seneng, bohong. Ayo jangan ada dusta di antara kita. Begitu dengar ngajak ngaji begitu, dia bikin syairan, mungkin sudah kadung, sudah terlanjur bawa tas belanjaan, ternyata mau ke pasar, dengar syairan begitu ngajak ngaji, dia kesinggung, bikin syairan baru. Gua juga memang tahu hari ini pengajian, tapi gua mau ke pasar baru, lu aja berangkat duluan. Yang gitu mah cekek, Bu ya. Bu, Pak, hari ini jangan salah, saudara-saudara kita di Jakarta, di Banten ini sekarang sedang darurat virus corona. Betul? Betul. Kita di Kalimantan Selatan ini, di Kota Baru ini, mudah-mudahan tidak sampai penyebaran virus corona datang ke tempat kita. Amin ya Rabbal. Karena ini virus sangat berbahaya, tidak terlihat, tidak nampak, tapi gejalanya, tapi efeknya begitu besar. Maka di tempat yang mulia ini, saat-saat kita berkumpul, mari kita berdoa kepada Allah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat baik. Untuk apa? Untuk mencegah, bahkan untuk agar kita terhindar dari penyebaran virus-virus berbahaya seperti halnya virus corona. Amin. Agar badan kita sehat, agar ruh kita juga diberikan oleh Allah kekuatan. Amin. Agar penglihatan mata kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apal salawatnya, kita baca sama-sama salawat tibbil qulub. Siap? Siap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
Mudah-mudahan selawat kita ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala, jadikan badan kita, keluarga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat badannya, sehat jiwanya, jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Terus jam berapa nih? Jam 6 ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masjid adalah senter umat. Di masjid umat Islam bisa berkumpul membicarakan apa saja. Pada zaman Nabi, masjid ini menjadi sentral, bahkan pusat informasi, pusatnya kajian-kajian keislaman, pusatnya bagaimana berpikir tentang strategi perang. Maka tentunya masjid kita pun harus kita makmurkan dengan cara apa? Dengan cara kita berjamaah di masjid. Satu, betul. Dua, dengan cara kita membuat namanya remaja Islam Masjid Al-Ikhlas. Di sini ada membuat kegiatan-kegiatan, ada TPQ, ada TPA. Ini penting sekali. Kenapa? Karena persatuan umat senternya ataupun pusatnya di masjid tercinta kita. Amin ya rabbal. Pertanyaannya, sudahkah kita bersatu padu? Sudahlah kita sama-sama membangun bahkan memakmurkan masjid? Ini perlu dijawab juga. Betul, betul. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum. Jangan sampai di antara kalian semuanya dikirim untuk perang saja, tetapi juga ada yang belajar umumnya, ada yang khusus tentang agama, mempelajari agama, liyatafaqahu fid-din. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum. Mereka kembali kepada negeri halamannya, kembali kepada kampung halamannya. Dia bisa mengajarkan, memberikan peringatan kepada masyarakatnya. Insya. Maka tugas kita di masyarakat, di mata Lok Estate ini, silahkan anak-anak kita belajar ke luar negeri, belajar apa saja, matematika, komputer, silahkan. Tetapi ada mestinya sebagian anak-anak kita yang kita khususkan untuk mempelajari pendidikan agama. Insya. Kenapa? Ini penting. Karena kalau hidup tanpa agama ini buta, betul Bu? Kita perlu pembimbing di kita, di masjid kita, di tempat kita. Kalau tidak ahli, apalagi imam masjid, mesti yang aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham tentang agamanya. Ini yang mestinya kita jadikan imam di tempat kita. Permasalahannya kadang-kadang, maaf Pak, kita ini kurang generasi-generasi penerusnya. Betul, betul. Ada, tapi kadang-kadang malas. Betul, malas ke masjid. Betul. Nah makanya ayo dengan peringatan Isra Mi'raj ini, jadikan kita minta kepada Allah agar Allah berikan hati kita semangat untuk bisa berangkat dan datang ke masjid. Insya. Oh alhamdulillah Pak Ustadz, saya ke masjid melulu. Ngapain? Kencing doang. Ini kan bahaya juga. Maka dari itu, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi gentar dengan umat Islam bukan karena apa Bu? Bukan karena kuantitasnya. Maaf, mereka tidak takut kepada Islam yang kuantitasnya banyak. Maaf, walaupun jumlahnya banyak, mereka nggak takut. Musuh-musuh Islam tidak takut dengan banyaknya umat Islam. Kenapa? Mereka justru walaupun banyak, kalau seperti buih di lautan, nggak ada harganya. Betul, betul. Tapi mereka takut kepada umat Islam. Manakala mereka melihat masjid penuh dengan jamaahnya. Kalau Jumatan penuh wajar, betul. Tetapi masalahnya, mereka bilang orang Yahudi, kalau umat Islam di masjid ketika sholat subuh berjamaahnya banyak yang hadir, banyak yang datang, baru mereka takut.
Permasalahannya saya mau tanya, ini kalau subuh di sini jamaahnya berapa orang? Alhamdulillah Pak Ustadz, penuh. Penuh apa? Malaikat. Ini mohon maaf, kadang-kadang di masjid-masjid kita yang imam itu saja, alias lu lagi, betul? Betul. Yang azan mending suaranya bagus, yang azan udah 85 tahun. Iya, kalau Allahu Akbar sampai markas la ilaha illallah lulus, ini mah begitu hayya 'alal falah. Dia karena udah tua, maaf pikirannya sudah mulai linglung. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Balik lagi. Ini kalau kita ingin memakmurkan masjid, ayo mulai dari awal kita. Dari mulai siapa? Di sini ada beduk nggak? Nggak ada beduk. Alhamdulillah nggak masalah. Tapi insya Allah di sini nggak anti beduk kan? Oh. Kalau nggak ada beduk, sekarang sudah ada. Beduk itu pengingat saja, betul? Pada zaman Wali Songo dulu nggak ada speaker, maka beduk jadi pengingatnya. Sekarang sudah ada speaker, sudah ada mic, betul? Kita ingatkan warga. Maka kalau di mana-mana saja, biasanya di masjid besar ini, insya Allah masjid juga Al-Ikhlas ini besar, masyarakatnya juga banyak, biasanya masyarakat dibangunkan, betul? Sebelum subuh ada namanya tarhim, betul? Dibangunkan. Cuman masalahnya kadang-kadang yang tarhim asli orangnya, tapi suaranya kadang-kadang itu aja. Itu lagi. Akhirnya bukannya mau bangun, malah tarik selimut, tutup telinga. Betul? Ini kadang-kadang begitu. Yang azan itu lagi aki-aki. Yang qomat, yang imam aki-aki, yang makmum gulung tikar, kunci masjid, yang mati. Ini coba kita makmurkan masjid kita. Ayo kita mulai dari anak-anak kita, kita berdayakan. Saya paling senang ketika pengajian ada Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi. Sebelumnya itu ada yang namanya lomba, betul? Lomba nasyid, lomba hadrah, lomba marawis, lomba azan, lomba hafalan surat-surat pendek, betul? Itu penting sekali. Kenapa? Karena apa? Ada satu ungkapan, bisa karena biasa. Mohon maaf Pak, walaupun hebat, pinter, dia sepinter apapun, kalau nggak biasa ceramah, nggak biasa ngomong sambutan di depan orang, biasanya liar juga, betul? Karena nggak biasa. Nggak usah jauh-jauh, azan saja, azan bu, azan itu biasanya kan azan mudah sekali orang dengar azan, gampang. Tapi kalau nggak biasa itu bisa keder. Tahu keder? Ada nih contoh. Sama juga kayak kaki tadi, karena gemetar nggak biasa suruh azan, udah 5 tahun nggak pernah ke masjid. Begitu ke masjid kata kiainya azan dong, langsung dia dak dik. Akhirnya mau nolak, gak enak sama kiai, mau ngambil belum siap, dipaksakanlah azan. Akhirnya keder azannya. Contoh azan keder, Allahu Akbar, Allahu Samad. Dari belakang temannya datang, dijawab sama temannya, lam yalid wa lam yulad. Temannya datang lagi yang di sebelah kanan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata kiainya, shadaqallahul azim. Ini azan apa ngaji? Ini contoh yang sederhana saja. Coba anak-anak kita yang masih muda, suaranya masih bagus, masih utuh, ayo kita dukung, kita bimbing anak kita ke masjid, betul? Supaya apa? Supaya menjadi pemuda yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dimana 7 golongan itu akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya ta'alluq, terikat dengan masjid. Maka ayo ajarkan
Bu, Bu, anak muda, halo, ini dan nggak ngantuk. Biasanya sebelum bahasan lagi kita berselawat lagi, siap? Oke. Selawat apa? Komarun ya? Komarun bisa? Oke, Ibu siap Bu? Komarun tahu Komarun? Ya siap. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Jawab Allah sama-sama. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Qamarun, qamarun, sidaman Nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidaman Nabi wa jamil. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan Nabi qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil, wa jamil. سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا مست يدي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطر ويبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر sama-sama قمر قمر sidaman Nabi قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنال بنور طه قمر
salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, wahidatan, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah akan menurunkan kepada kita ampunan dan rahmatnya ketika kita bersolawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, ini sudah waktu asar, nggak apa-apa, terus aja, siap? Karena ada dalilnya juga dalam fikih, fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Kalau jika sudah tenang, acara sudah selesai, faqimus shalah, maka silahkan dirikan salat, melaksanakan salat. Ada juga di fikihnya, ala waktiha itu untuk yang tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan apalagi sifatnya thalabul ilmi, maka ulama ada rukhsah, ada keringanannya. Betul. Sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? Lanjut. Lanjut. Ada dalilnya, fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Biar tenang dulu. Nanti kita kalau sudah tenang, selesai habis acara, baru nanti kita salat insya. Kalau saya mah sudah di jamak karena saya mah musafir. Musafir. Ilmunya dipraktekin. Lanjut. Kembali, pemuda yang hatinya senantiasa ada di masjid, walaupun kegiatannya dia sekolah di mana-mana, misalnya sekolah belajar ini belajar itu, tapi tetap begitu waktu sholat tiba dia datang ke masjid, insya itulah yang didudukan oleh surganya Allah Subhanahu. Bahkan surga akan selalu Allah akan menaunginya ketika di hari kiamat kelak, insya. Maka yang menjadi tugas kita, didik anak-anak kita. Karena apa yang saya tadi sampaikan, penerus orang tua kita, penerus guru-guru kita, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, betul? Betul. Orang tua akan bangga bahkan ketika anaknya belajar Al-Quran, dia mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu menghafalnya. Ini kata Nabi, siapa yang punya anak man hafizul Quran, anaknya hafal Quran, wa amila bima fi, berusaha mengamalkan isi Al-Qurannya, maka Rasul bersabda, kata Nabi, adkhalahullahu jannah, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tidak hanya itu, wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baiti, anak itu pun akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya, kulluhum qad istawjaban nar, padahal 10 keluarga itu bakal divonis masuk neraka gara-gara punya anak yang hafal Quran, punya anak yang ahli Al-Quran, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat anaknya yang hafal Al-Quran. Pengen begitu, Bu? Coba di masjid kita, anak kita pesantrenkan, nanti begitu 2, 3, 4 tahun sudah mampu mereka menghafal Quran, sudah mampu membaca Quran dengan baik, datang ke tempat ini, pulang lagi kampung halamannya, mereka menjadi imam di masjid, insya. Di Jawa Barat sudah ada program sadesa, satu desa satu hafiz. Di Jawa Barat, di Banten juga insya Allah kami sebentar lagi akan juga mencanangkan wajib satu desa satu hafiz, insya. Kalau di masjid kita imamnya bagus, masih muda, suaranya bagus, makhrajnya fasih, jadi imam, kira-kira seneng nggak, Bu? Sholatnya juga kita khusyuk, betul? Sekarang kan sudah ada YouTube, ya, belajar lagu-lagunya. Kenapa perlu lagu Al-Quran dilagukan? Boleh, asal benar lagunya. Yang nggak boleh kalau lagu Quran nggak bener lagunya, salah bacaannya gara-gara lagu, betul? Makhrajnya panjang pendeknya salah gara-gara lagu, mentang-mentang orang Sunda, begitu baca tabat yada gayanya gaya Sunda, tabat yada abi lahabi wa atab, kan nggak enak, makhrajnya acak-acakan. Ada orang Jawa baca Quran pakai lagunya dangdang gula, subhanalladzi asra bi'abadihi laila. Kata
jamaah, bukan Allah. Torok tok tok tok. Ini kan repot. Ada, tadi lihat kori kita, ada caranya, ada ilmunya, ilmu qiraat, ilmu tarannum. Kalau kata orang Malaysia tarannum, ada seni tilawah Al-Quran, betul? Kenapa? Karena Quran itu mu'jizat. Quran itu ketika dibaca dengan lagu akan menambah kekhusyuan, bahkan kenikmatan, menambah mukjizat Al-Quran itu sendiri, betul? Bahkan kata Nabi, man lam yataghanna bil Quran falaysa minni, siapa yang tidak melakukan Al-Quran bukan dari golongan kami. Maka ada namanya, ada tingkatan bacanya, ada at-tahqiq, ada at-tartil, ada at-tadwir, ada al-hadr, itu ada bacaannya lambat. Tadi misalnya qori kita, qori tadi Ustaz Saprudin itu dengan bacaan at-tahqiq lambat, paling lambat. Ada lagi agak cepat sedikit kalau ngimaman salat. Di masjid kita, di Masjidil Haram misalnya, di Madinah, di Mekah, itu imamnya pakai gayanya, modelnya, baca Qur'annya itu tartil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kira-kira Bu, semangat enggak sholat kalau imamnya begitu? Makmumah bagaimana imam? Tapi maaf, mesti pada tempatnya juga. Mentang-mentang qori, jangan mentang-mentang dia bisa lagu Quran, begitu suruh imam gayanya gaya qori. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum, kapan selesainya? Makanya ada tempatnya dilakukan. Kalau tadi qori di acara-acara peringatan silakan, tapi kalau sholat pakai gaya tartil, betul? Kalau dipaksakan mentang-mentang qori, sholat pakai gaya qori, begitu assalamualaikum warahmatullah, nggak ada orang, pulang semua. Ini pentingnya seni, itu penting. Maaf kalau ada orang yang anti seni, anti lagu, menurut saya itu kurang pas juga, betul? Karena Quran itu seni tertinggi, jangan salah, musik tertinggi itu Al-Quran, betul? Imam-imam yang bagus-bagus, yang para hafid Al-Quran di Mekah, di Saudi Arabia, kemudian di Uni Emirat Arab, itu ketika jadi imam mereka hafid Quran, juga bacaannya bagus, lagunya juga bagus, betul? Nggak usah jauh-jauh. Kita ini butuh seni. Ibu kesini pakai pakaian macam-macam tuh. Ini seni namanya, Bu. Ya. Salam saja, saya contohin ini. Perlu pakai seni. Kalau nggak pakai seni ini bisa repot. Ceramah, mau ceramah salamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh apa, Bu? Salam siapa? Penceramah. Qori lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu contoh salam siapa? Baca Quran. Ada lagi yang begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contoh salam siapa? Hah? Nagih hutang. Orang mau datang lagi hutang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan yang banyak kreditan begitu, langsung kabur dia. Ini seni namanya, kayak begitu guys. Ada lagi yang begini, Bu. Assalamualaikum. Contoh apa itu?
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh salam siapa? Contoh salat, salam salat. Pakai ini seni. Atau perlu azan harus pakai seni? Pak Ustadz, saya pingin azannya kayak di Mekah, silahkan. Pak Ustadz, saya azannya kayak ingin kayak di mana, di Istiqlal pakai lagu Nahawan, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada yang lagu begitu? Ada yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Itu azan yang udah kelaparan, ingin buru-buru selesai, ingin buru-buru makan. Ada yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Itu azan yang lagi banyak hutang, sedih bawaannya. Di Mekah, di Madinah, ikutin tuh azannya, bagus, itu namanya seni. Coba aja perhatikan, di Mekah, di Madinah kalau azan kayak sirine, Bu, tahu sirine? Kayak ambulan, suara ambulan di awalnya. Coba perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perlu dipelajari. Jangan ini mah Pak Ustadz juga bisa azan, tahunya belum belajar azannya, nggak tanggung-tanggung, besoknya ke masjid, begitu subuh datang, begitu selesai di apa namanya ada beduknya, begitu nambah beduk dia azan, nggak tanggung-tanggung, hayya ala sholah, lagunya lagu ya Yopilatul, hayya ala sholah, gaga 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 gaga, itu nggak boleh, bukan seni azan. Bisa-bisa di demo sama sekampung itu. Ini makanya penting. Ketika kita sholat, kata Nabi, akraum yang paling bagus, yang paling paham agamanya silakan jadi imam. Kenapa? Karena antisipasi, Bu. Lagi sholat ini perlu kita tahu syarat rukunnya sholat. Paling tidak rukun sholat ada 3. Paling tidak kita perlu perhatikan, ada rukun qaulinya, bacaannya harus bagus. Ada rukun fi'linya, gerakannya harus teratur. Satu lagi rukun qalbinya, hatinya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Karena apa? Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ini perlu diperhatikan. Ini jangan sampai imam salah-salah. Ini kita kan kalau sholat kadang-kadang Bu, lagi malas itu sholat, usolinya kalau malas ketahuan, kalau lagi malas ketahuan usolinya. Udah gitu di depannya ada TV lagi sinetron, dibuka dikit pintunya, masih iklan. Buru-buru sholat zuhur, Allahu Akbar, tahunya dia belum makan siang, lupa makanannya nggak ditutup. Rupanya di saat dia sholat kucing naik, sementara jatahnya dia cuman kepala ikan doang satu. Namanya ikan, kucing demen banget, masya Allah. Udah lagi sholat lagi, waduh, jangan-jangan dimakan sama kucing nih. Kucing udah mulai naik tuh ke tempat makanan. Akhirnya gimana? Mikir surat apa yang paling cocok nih buat ngusir kucing. Mikir otaknya, surat An-Nas ya baca. Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim nasi malikin nasi ilahin nasi. Kabur langsung kucingnya. Ini perlu diperhatikan. Ketika lagi sholat, bagaimana kita takbirnya? Perhatikan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya ketika kita takbir, jempolnya pas di bawah telinga. Allahu Akbar. Kadang-kadang macam-macam sekarang gerakannya, mentang-mentang dia pesilat, udah gitu senangnya pakai batu cincin. Zaman dulu kan Allahu Akbar, di belakangnya juga silatnya malah berantem akhirnya. Bukannya sholat malah berantem. Ini hati-hati. Ada ustadz begitu mau sholat maghrib di tengah jalan dia ketemu sama muridnya, udah lama gak ketemu muridnya. Pak Ustadz, masya Allah, assalamualaikum ya. Nama ini siapa? Saya murid Ustadz dulu Pak Ustadz.
Saya baru pulang dari Ambon, Ustaz. Saya kebetulan bawa cincin bacan. Ustaznya lagi senang-senangnya sama cincin, dikasih akhirnya. Dikasih hadiah. Ustaznya saking senangnya dia pakai. Begitu berangkat ke masjid, jadi imam. Begitu selesai tahiyat akhir, ini ustaznya mungkin saking demennya sama cincin, akhirnya apa? Begitu sholat tahiyatul akhir, enggak salam-salam. Dia lupa sama sholatnya. Makmumnya di belakang ngeliat, ngintip, lama banget ustaznya enggak salam-salam. Tahunya ustaznya lagi begini aja. Ayo Ustaz. Ini kan namanya rukun qalbinya ketinggalan. Maka penting ketika kita takbir Allah, disitulah saatnya untuk Syekh Nawawi, seseorang yang khusyuk sholatnya, salah satunya adalah ketika dia takbir, betul? Karena niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Saat takbir itulah mulai sholat Allah. Di situ dalam hati kita, niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap Allah, lillahi ta'ala akbar. Maka di situ jangan kita ingat yang lain. Disitulah testimoni kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Cuman setan gak mau diem. Setan gak mau kita itu khusus sholatnya, betul? Digoda sama setan. Digoda sama setan. Begitu Allahu Akbar, yang tadinya gak ingat jadi ingat, betul? Waduh, ini masakan saya udah gosong kayaknya nih. Ingat kemana-mana, ingat belanjaan, ingat kreditan. Akhirnya apa? Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Avanza wa Honda wa Innova. Mau disebut. Baca Fatihahnya, pelajari. Insya rukun fi'linya, tumakninanya, pelajari. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah nilainya akan bermutu di mata Allah Subhanahu. Karena apa? Perlu kita perhatikan syarat rukunnya sholat. Bagaimana yang membatalkan sholat? Kata sholat ini adalah barometer, ukuran sejauh mana kualitas amal seseorang. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salatnya. Kalau sholatnya jelek, amal yang lain juga ikut jelek. Tapi kalau sholatnya bagus, diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lainnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya yang hadir ini mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita yang hadir semuanya mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, disehatkan badannya, dan dihindarkan dari segala penyakit terutama wabah yang menular ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله مع الراحة لقلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضيق إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا إله العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.